Kali ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kan masih berfokus pada materi, dan yang sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum bagaimana cara instalasi EHCP dari awal sampai dengan akhir. Adapun aplikasi yang digunakan di sini saya menggunakan VirtualBox ya, yang dimana VirtualBox itu digunakan sebagai virtual machine-nya yang akan kita masuki server Debian 8. Nah, selanjutnya dari segi OS-nya ya pasti kita menggunakan Debian 8. Lalu untuk selanjutnya di sini ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan dalam saat instalasi. Nah, di sini posisi dari operating system yang telah saya masukkan ke VM ini belum ada apa-apanya gitu ya, hanya dikonfigurasi dasar saja, yaitu diganti hostname dan passwordnya saja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tampilan awal dari si Debian 8 seperti ini. Lalu selanjutnya di sini saya akan memasukkan repositorinya dulu. Kebetulan di sini saya memang belum memasukkan repositorinya. Jadi langsung saja di sini kita masukkan root. Nah, setelah masuk ke dalam rootnya, kita coba untuk edit repositorinya. Di sini di apt source list. Nah, di sini sudah masuk ke dalam source listnya. Kita masukkan satu saja sih, kalau di sini saya contohnya satu. Kalau misal kalian ingin menambahkan yang lain repositorinya ya silahkan saja gitu ya. Di sini saya menggunakan repositori debian debian.net main contrib. Oke, saya menggunakan ini untuk repositorinya. Tapi kalau semisal menggunakan kambing UI gitu ya, kebo file SM, ada data utama Surabaya, UNEJ dan lain sebagainya ya, banyak sebenarnya untuk repositorinya. Monggo saja kalau mau pakai yang mana. Ini pada dasarnya yang penting di sini bisa dilakukan untuk instalasi dari server EHCP-nya. Oke, untuk selanjutnya kita save. Nah, setelah kita save, jangan lupa untuk update ya, update untuk melakukan updating repository yang telah kita masukkan. Oke, kita tunggu sampai selesai prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, sini sudah selesai. Yang selanjutnya kita lakukan instalasi pada EHCP server ini. Itu masuk ke Apache 2 karena EHCP server base-nya adalah menggunakan web gitu ya. Jadi kita harus diinstal dulu untuk Apache 2-nya dengan cara sama ya seperti biasa. pt get Apache 2. Nah, di sini kita install dulu untuk Apache 2-nya. Kita tunggu proses. Nah, di sini prosesnya sebenarnya tidak terlalu lama untuk instalasi Apache 2-nya. Nah, di sini sudah selesai untuk Apache 2-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan inti dari instalasi EHCP. Tapi pada saat instalasi sebelumnya gitu ya, kita harus melakukan download dulu.
Jadi kita masuk ke repositorinya si servernya dulu. Di sini saya akan menyimpannya di home. Di sini saya akan membuat direktori. Contohnya namanya master. Nah, kita sudah masuk ke dalam masternya. Selanjutnya kita akan download untuk EHCP-nya. Downloadnya di www.ehcp.net ehcp_. Nah, di sini kita akan download di www.ehcp.net/ehcp_last.tgz ya. Nah, di sini akan melakukan downloading terhadap EHCP. Tidak terlalu besar filenya, hanya 5,6 MB. Yang selanjutnya kita akan ekstrak file yang sudah kita download tadi ya, EHCP ya. Pakainya tar namanya tadi ya, EHCP. Nah, di sini sudah terekstrak semua. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder EHCP. Nah, di sini sudah masuk ke dalam folder EHCP. Yang selanjutnya kita mulai untuk instalasi dari si EHCP-nya itu. Perlu diingat di sini pada saat proses instalasi EHCP itu perlu berhati-hati karena ada beberapa step yang kadang kita terlewat atau kadang salah untuk melakukan input dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam instalasinya /install. Nah, di sini di stage satunya kita akan dihadapkan pada EHCP pre-installernya. Kita pilih enter saja, terus continue, enter lagi, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah masuk ke stage kedua gitu ya, atau disebut dengan EHCP main installer. Di sini sudah masuk ke mainnya, ke utamanya. Kalau tadi masih di pre-installernya di awal, sekarang sudah ke mainnya. Kita disuruh untuk continue. Kalau continue itu press enter. Kita klik enternya. Di sini kita akan diarahkan untuk melakukan installing aplikasi MariaDB server gitu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah masuk ke dalam konfigurasi MariaDB. Jadi yang pertama di sini kita akan memasukkan new password untuk MariaDB rootnya. Jadi contohnya di sini kalau saya sepakat gitu ya dari awal sampai akhir itu menggunakan password yang namanya stematel itu. Ya, ini untuk mengatasi semisal kita lupa passwordnya. Ya, karena ini masih untuk istilahnya untuk pembelajaran gitu ya, kita samakan dulu. Nanti kalau sudah penerapan ya diarahkan untuk berbeda. Hal ini untuk meningkatkan kekuatan, meningkatkan
keamanan dari sebuah server. Jadi kita pilih saja untuk stmatel passwordnya. Ini diulangi lagi. Nah, setelah kita masukkan passwordnya, ini akan berjalan kembali untuk proses instalasinya. Nah, di sini ada di install EHCP itu ada satu step di mana kita diminta untuk mengisikan nama gitu ya. Silahkan saja diisikan. Kalau di sini saya coba contohkan masukkan nama Putra. Nah, selanjutnya di sini akan diminta untuk masukkan alamat email. Saya juga akan memasukkan putra@smktelkom/pwt.sch.id. Nah, setelah email dimasukkan, di sini kita diminta untuk memasukkan MySQL password root-nya. Nah, biasanya di sini ada sedikit kendala pada saat kita memasukkan password MySQL karena pada dasarnya belum ada MySQL ya. Di sini kita masukkan saja stmatel. Nah, tidak bisa. Ini karena memang karena baru ya gitu ya. Kita masukkan lagi contohnya stmatel 123. Nah, di sini baru kita masukkan new passwordnya. Jadi kalau kita masukkan new passwordnya yang mudah saja seperti tadi ya, stmatel. Nah, situ sudah kita masukkan password dengan nama stmatel tadi. Kalau seperti ini sudah muncul, kita tekan enter lagi. Kita tekan enter lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan language-nya atau mengajukan bahasanya. Nah, di sini ada beberapa variasi, tapi yang paling mudah saja biasa ya, English ya, EN. Nah, di sini lanjut untuk instalasi, pilih Y, enter. Nah, selanjutnya kita tunggu lagi untuk selesai prosesnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam konfigurasi phpMyAdmin. Jadi di sini kita pilih yang Apache 2 yang atas. Selanjutnya proses akan berjalan kembali. Nah, di sini akan kita masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya. Di sini untuk masih di dalam konfigurasi phpMyAdmin, di sini pilih yes. Nah, di sini kita diarahkan untuk masukkan password lagi. Dan seperti saran saya tadi, passwordnya disamakan agar lebih mudah. Nah, di sini saya menggunakan seluruhnya menggunakan password stmatel. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, di sini pilih Y untuk continue. Nah, di sini di Postfix configuration-nya dipilih yang internet site. Nah, di sini untuk
sistem file name-nya itu sebenarnya bebas ya. Kalau di sini saya coba buat pakai putra.hosting1.com. Lanjut lagi untuk proses instalasinya. Ya, di sini adalah proses akhir dari instalasi EHCP. Setelah tadi cukup panjang instalasinya, oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap virtual host di Apache 2. Jadi caranya kita masuk ke direktorinya dulu, cd etc Apache 2 site available. Masuk ke sini. Selanjutnya kita konfigurasi untuk 00 default config-nya dengan cara pico masuk ke 00 default.conf ya. Kita masuk ke situ. Nah, di sini ada satu hal yang kita ganti untuk directory dokumen root-nya. Karena tadi kita sudah install di www new gitu ya. Jadi di sini HTML-nya kita ganti ke new. Nah, di sini. Ini ya, yang di sini itu kita ganti ke dokumen root var www new. Di situ yang kita ganti. Lalu kita simpan dulu. Enter. Untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah mengaktifkan virtual host-nya dengan cara ketikkan A2 and site di 00 default.conf, lalu pilih enter. Selanjutnya di etc init d/apache 2 reload. Nah, selanjutnya sama etc ini 2 apache 2, di sini restart. Nah, ini kita tunggu sampai dengan proses restart selesai. Nah, setelah selesai kita coba cek dulu untuk koneksi jaringannya dengan cara pilih if config. Nah, di sini akan terlihat ada alamat IP-nya. Dan sedikit informasi di sini, kalau semisal
di ETH0-nya itu mendapatkan alamat IP 10.02.15 atau berapa ya yang menggunakan network 10, itu berarti menandakan bahwa VM kita networknya masih NAT gitu, masih menggunakan NAT. Nah, untuk dapat diakses dari laptop kita ke dalam VM, nanti untuk settingannya kita ganti ke dalam bridge. Itu contohnya di sini. Dipilih yang device, pilih network, device, network. Nah, di sini ada network setting ya. Nah, di network settingnya kita buka. Nah, di sini masih tulisannya NAT. Nah, kita ganti ke dalam bridge adapter agar laptop kita bisa langsung akses ke dalam VM dari Debian ini gitu. Kita oke. Nah, setelah di oke, ini untuk Debian 8-nya perlu dilakukan restart terlebih dahulu. Jadi untuk menggantikan tadi ya networknya menjadi bridge, bukan NAT lagi. Kita ketikkan saja di sini reboot. Nah, kita tunggu untuk proses reboot dari si Debian 8 ini. Sini sudah masuk ya. Kita masuk ke komen lainnya lagi. Kita masuk ke root. Kita cek koneksinya. Apakah sudah mendapatkan IP yang sesuai gitu ya, yang sudah terbridge. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 192.168.100.130. Nah, pada dasarnya kalau semisal kalian ingin melakukan setting statik di alamat IP-nya juga boleh. Tapi di sini saya berfokus pada EHCP-nya, jadi di sini IP-nya tetap menggunakan dinamik gitu ya. Lalu proses selanjutnya kita buka Mozilla atau Chrome, silahkan kita ketikkan IP-nya. Yang tadi sudah kita cek itu di 192.168.100.130. Nah, hasilnya seperti ini, berarti menandakan EHCP sudah siap untuk digunakan. Lalu selanjutnya untuk masuk ke control panelnya atau si panelnya itu bagaimana? Pilih yang di sini ya, ada click here, diklik saja. Nah, kita diarahkan untuk memasukkan username dan passwordnya. Jadi untuk username-nya di sini menggunakan admin. Sedangkan untuk passwordnya, password yang tadi sudah kita masukkan bersama-sama gitu ya, itu di stmatel. Nah, di sini sudah masuk ke dalam control panelnya dari si EHCP. Di sini sudah ada tools-toolsnya ya, dari MySQL, ada sistem, sampai dengan ada server status, itu ada semua. Cukup lengkap di situ. Mungkin itu beberapa tahapan-tahapan dari awal sampai akhir hingga ke pengujian gitu ya. Di sini pengujian menggunakan web dan bisa login seperti itu. Itu tahapan-tahapannya.